Abi Said Al-Khudri meriwayatkan dari Rasulullah berkata, pada malam miras aku tidak melewati langit atau lapisan manapun, tanpa menemukan langit yang dipenuhi dengan malaikat mulia memanggil aku dan berkata, wahai Muhammad, nikmati apa yang Allah tidak berikan kepada siapapun sebelum Anda dan tidak ada yang setelah Anda. Anda diberi Ali bin Abi Thalib sebagai saudara, Fatimah istrinya sebagai seorang putri, Hasan dan Husain sebagai anak laki-laki, dan kekasih mereka sebagai siah Anda. Wahai Muhammad, Anda adalah yang terbaik dari para nabi. Ali adalah penerus terbaik. Fatimah adalah Sayyidatun Nisa al-Alamin. Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda yang benar yang masuk surga, dan siah mereka adalah orang-orang terbaik dari hari penghakiman. Mereka akan berkumpul di kamar surga, istananya dan kebunnya. Para malaikat terus mengatakan ini saat aku naik sampai aku turun kembali. Jika bukan karena Allah yang mencegah, hal ini didengar oleh semua orang di antara manusia dan jin. Hasan Basrah meriwayatkan dari Abdullah yang mengatakan, Rasulullah berkata, pada hari penghakiman, Ali bin Abi Thalib akan duduk di taman, sebuah gunung tinggi di surga. Arsy Allah akan berada di atasnya dan sungai akan mengalir di bawahnya. Ali akan duduk di atas kursi berbahan cahaya, di atasnya gunung. Tidak ada yang bisa menyeberangi sirat, kecuali mereka yang memiliki surat wilayah Ahlul Bait. Kekasih mereka akan menjadi penghuni surga dan musuh mereka akan menjadi penghuni neraka. Ibn Abbas meriwayatkan Rasulullah berkata, Ali bagiku bagaikan darahku mengalir ke tubuhku. Mereka yang menerima kekuasaannya dibimbing dengan benar. Mereka yang mencintainya berada di jalan yang benar. Mereka yang mengikutinya adalah yang selamat. Waspadalah bahwa Ali adalah salah satu dari 4 di surga, yaitu diriku, Ali, Hasan, dan Husain. Ibn Abbas meriwayatkan Rasulullah berkata, berjabat tangan dengan Ali sama dengan berjabat tangan dengan aku, dan berjabat tangan dengan aku seperti berjabat tangan dengan sudut arsy Allah. Merangkul Ali sama dengan memeluk aku, dan memeluk aku seperti merangkul semua nabi. Allah mengampuni semua dosa mereka yang berjabat tangan dengan orang-orang yang mencintai Ali, dan membawa mereka ke surga tanpa memperhitungkan. Imam Ali bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya, yang meriwayatkan dari Imam Ali bin Musa al-Ridho, yang meriwayatkan dari ayahnya, yang meriwayatkan dari Imam Zafar bin Muhammad, yang meriwayatkan dari ayahnya, yang meriwayatkan dari Imam Ali bin Al-Husain, yang meriwayatkan dari Imam Husain bin Ali. Gambar pelayan mula Ali berkata, saya bersama Amirul Mukminin di tepi sungai Efrat ketika dia melepas bajunya dan memasuki sungai. Gelombang besar datang dan menarik bajunya ke dalam air. Ketika Amirul Mukminin keluar dari air, dia tidak dapat menemukan bajunya. Kemudian sebuah suara memanggil Maula Ali dan berkata, wahai Abul Hasan, lihat ke kanan dan ambil apa yang kamu lihat. Ali melihat ke kanan dan menemukan sebuah paket yang terbungkus. Di dalam bungkusan itu dia menemukan sebuah kemeja. Ketika dia mengenakan kemeja, selembar kertas jatuh dari saku kemeja dengan pesan tertulis di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini adalah hadiah dari Maha Bijaksana Allah yang mulia kepada Ali bin Abi Thalib. Ini adalah kemeja Harun bin Imran. Demikianlah dan kami wariskan itu kepada kaum yang lain. Bin Abbas meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah wahai manusia, pahamilah bahwa Allah telah membuatkan pintu bagi dirinya untuk kalian. Jika kalian masuk darinya, kalian akan aman dari neraka dan teror besar. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berdiri dan berkata, tuntun kami ke pintu ini agar kami mengenalinya. Rasulullah menjawab, ini adalah Ali bin Abi Thalib, pemimpin para wasi, Amirul Mukminin, saudara Rasulullah dan khalifah Allah atas semua orang. Wahai manusia, kalian yang suka berpegang teguh pada pegangan kokoh yang tidak pernah putus, berpeganglah pada wilayah Ali bin Abi Thalib. Wilayahnya adalah wilayahku, dan mematuhinya berarti mentaati aku. Wahai manusia, kalian yang ingin tahu siapa hujat Allah setelah aku, ketahuilah bahwa itu ada Ali bin Abi Thalib. Wahai manusia, kalian yang ingin mengikuti Allah dan Rasul-Nya, ikuti Ali bin Abi Thalib dan para imam dari keluargaku, karena mereka adalah wali ilmuku. Kemudian Jabir bin Abdullah Al-Ansari bertanya, ada berapa imam? Rasulullah menjawab, wahai Jabir, semoga Allah mengasihani Anda. Anda bertanya kepada aku tentang Islam secara keseluruhan. Jumlah mereka adalah jumlah bulan. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jumlahnya sama dengan jumlah sungai yang Allah ciptakan dengan ledakan ketika Musa bin Imran memukul batu dengan tongkatnya, yaitu 12. Jumlah mereka sama dengan jumlah kepala suku Bani Israel, seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Kami telah mengangkat 12 pemimpin di antara mereka. Oleh karena itu Jabir, imam ada 12. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir adalah Mahdi Al-Qaim. Bin Abbas meriwayatkan, setelah Rasulullah memimpin salat subuh, dia berdiri dan berkata, kalian yang mencintaiku dan mencintai keluargaku, ikuti aku. Lantas kami semua mengikutinya sampai kami tiba di rumah Fatimah. Rasulullah mengetuk pintu dan Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah. Tangannya berlumuran tanah liat. Rasulullah berkata kepadanya, wahai Abul Hasan, beritahu orang-orang apa yang kamu lihat kemarin. Ali berkata, wahai Rasulullah, semoga aku sebagai tebusan ibu dan ayahku untukmu. Saat itu waktu salat zuhur dan aku ingin berwudu, tapi aku tidak punya air. Lantas aku kirim Hasan dan Husain untuk ambil air. Tapi butuh waktu lama. Kemudian aku mendengar suara yang memanggilku dan berkata, wahai Abul Hasan, lihat ke kanan. Lantas aku melihat dan ada sebuah bejana yang tergantung dari emas, berisi air yang lebih jernih dari es, lebih manis dari madu, dan ada aroma mawar. Kemudian aku berwudu dari air itu dan aku minum sedikit darinya. Lalu aku meletakkan setetes air ini di kepalaku dan aku merasakan kesejukan dari tetesan ini di hatiku. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah kamu dari mana bejana ini berasal? Ali bin Abi Thalib menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Rasulullah berkata, bejana itu dari bejana surga dan airnya dari sungai Kautsar. Tetesan yang kau taruh di kepalamu itu berasal dari bawah arsy Allah.
Kemudian Rasulullah memeluk Ali dan mencium keningnya dan berkata kepadanya, "Wahai kekasihku, Jibril adalah pelayanmu kemarin. Anda memiliki posisi dan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah." Rabi pelayan Aisyah meriwayatkan, "Saya adalah seorang anak muda melayani Aisyah, dan ketika Rasulullah bersamanya, saya biasa melayani mereka. Suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk dengan Aisyah, seseorang mengetuk pintu. Saya membuka pintu dan ada seorang pelayan dengan piring tertutup. Lantas saya kembali dan memberitahu Aisyah. Aisyah menyuruhku untuk membawanya masuk. Dia masuk dan meletakkan piring di depan Aisyah, dan Aisyah menaruhnya di depan Rasulullah. Lantas Rasulullah mulai makan dari piring dan pembantunya pergi. Kemudian Rasulullah berkata, "Aku berharap Amirul Mukminin Sayyidul Muslimin dan Imam Muttaqin di sini makan bersamaku." Aisyah berkata, "Kepada siapa yang Anda maksudkan yang memiliki semua gelar ini?" Rasulullah tidak menjawab. Kemudian dia mengulangi apa yang dia katakan. Ia bertanya lagi, "Kepada siapa yang Anda maksudkan yang memiliki semua gelar ini?" Rasulullah tidak menjawab. Kemudian seseorang mengetuk pintu dan saya membukanya. Itu ada Ali bin Abi Thalib. Saya kembali dan memberitahu Rasulullah, dan dia berkata untuk membawanya masuk. Rasulullah berkata, "Wahai Abu Hasan, selamat datang. Aku berharap untuk kamu 2 kali. Ketika kamu tidak datang, aku meminta Allah untuk membawakan kamu untukku. Maka duduk dan makanlah denganku." Kemudian Ali duduk dan makan dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Ali, semoga Allah memerangi mereka yang memerangi kamu, dan semoga Allah memusuhi yang memusuhi kamu." Lantas Aisyah berkata, "Siapa yang akan melawan dia dan menjadi musuhnya?" Rasulullah menjawab, "Kamu dan orang-orang yang bersamamu. Kamu akan menerima melawan dia dan tidak akan menolaknya." Rasulullah mengulangi ini 2 kali.